Cara mengundang atau cara kita berdoa dan mengundang sesuatu dalam hidup kita. Banyak orang mengira berdoa itu cukup menengadahkan tangan ke atas, padahal tidak semudah itu cara-cara mengundang sesuatu. Ada banyak hal rahasia besar yang perlu kita ketahui bersama. Pada materi ini, Anda akan lebih terbuka wawasan bagaimana rahasia besar kehidupan, proses doa bisa sampai terpancar ke langit, terus sinyal doanya diterimanya, dan kemudian direspon oleh Tuhan. Pekerjaan rumah yang paling sulit di dunia adalah cara mengundang sesuatu atau berdoa. Bagaimana proses doa kita kepada Tuhan? Sebelumnya kita pelajari dulu negeri dongeng Aladin dan lampu wasiatnya dulu. Aladin dan lampu wasiatnya. Mungkin kita semua pernah mendengar cerita dongeng Aladin dan lampu wasiatnya, bukan? Sebenarnya itu cerita asli dari Timur Tengah yang memuat ilmu ketuhanan, ketauhidan yang sangat sempurna. Dan kita semua sebenarnya mewarisi cerita yang luar biasa itu selama berabad-abad yang sampai sekarang menjadi legenda. Cerita itu sebenarnya proses doa atau cara kerja permintaan kita kepada Tuhan, alam semesta, dan bagaimana proses Tuhan dalam pemenuhan setiap permintaan kepada setiap hambanya. Sebagian besar orang tidak menyadari bahwa esensi dari cerita-cerita itu adalah kebenaran yang sesungguhnya dari kehidupan. Di dalam kisah ini menunjukkan bahwa hanya ada 3 permintaan, tetapi jika Anda melacak cerita ini ke cerita aslinya, ternyata tidak ada batasan dari permintaan ini. Coba pikirkan hal ini, mengapa orang-orang merubah alur ceritanya itu? Ini adalah bagian terbesar dari rahasia besar kehidupan. Ingatlah bahwa Aladin adalah orang yang selalu meminta apapun yang ia inginkan. Kemudian bayangkan Anda mempunyai jin yang sakti itu, yang bisa apa saja. Sekarang, kita ambil perumpamaan atau hikmah dari cerita itu, dan nanti kita aplikasikan ke dalam kehidupan Anda. James Ray, di dalam setiap tradisi, di dalam setiap budaya masyarakat, di setiap ajaran, dalam sistem keyakinan, sistem kepercayaan atau belief system di masyarakat, banyak orang menyebutnya dengan berbagai nama, seperti contoh, malaikat pelindung nyawa, pelindung sukma, roh yang kudus, dewa-dewi, leluhur, nenek moyang, Tuhan, God, Allah, penguasa langit, alam semesta dan lain sebagainya. Yang pada intinya adalah setiap orang memiliki naluri untuk meminta sesuatu ke yang lebih tinggi kuasanya darinya. Dan jika kita semua sudah mengenal Pancasila, yang berketuhanan Maha Esa dan bahwa nama yang berkuasa atas segala sesuatu di dunia ini namanya Allah, ya pakai saja nama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari untuk tempat berdoa atau untuk bersandar atas segala sesuatu yang kita perlukan. Dalam cerita Aladin, jinnya akan selalu siap siaga dan selalu mendengarkan apapun yang kita pikirkan atau apapun yang kita ucapkan dan selalu melihat apapun yang kita lakukan. Jin dalam cerita itu akan menganggap segala sesuatu yang kita pikirkan, ucapkan dan apa-apa yang kita lakukan adalah apa yang kita inginkan atau yang kita minta. Segala sesuatu yang kita ucapkan, atau yang kita bicarakan adalah apa yang kita inginkan. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah apa yang kita inginkan. Karena tindakan berasal dari pikiran-pikiran atau pikiran yang berulang-ulang. Dan jin yang sakti itu akan selalu memenuhi apapun yang kita inginkan. Jin tidak akan pernah mempertanyakan permintaan kita, baik atau buruk. Pokoknya apapun yang kita pikirkan atau apapun yang kita ucapkan akan direspon dan pasti dikabulkannya. Sebanyak apapun yang kita minta, semustahil apapun yang kita minta, pasti dikabulkan oleh jin yang sakti itu. Seolah-olah jin itu maha kaya dan maha kuasa bisa apa saja. Ilustrasi jin tempat meminta segala sesuatu. Apa permintaanmu? Permintaanmu adalah apa-apa yang Anda pikirkan, apa-apa yang Anda ucapkan, apa-apa yang Anda bicarakan, apa-apa yang Anda perdebatkan, apa-apa yang Anda kritikkan, apa-apa yang Anda gosipkan, apa-apa yang Anda keluhkan atau Anda syukuri, dan apa-apa yang Anda lakukan. Pada intinya adalah, apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda bicarakan atau apapun yang Anda lakukan. Apa yang sering Anda ucapkan? Ternyata amat sangat penting sekali kita menjaga apa-apa yang terucap di antara kedua rahang kita. Amat sangat penting sekali menjaga apapun yang akan kita ucapkan. Apapun yang kita ucapkan akan dikabulkan, terlepas dari yang kita inginkan ataupun yang tidak kita inginkan. Lebih sering seseorang berucap tanpa mereka sadari atau karena faktor kelalaian ucapan mereka adalah ucapan negatif. Maukah aku beritahu kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Beliau sembari memegang lidahnya, jagalah ini. Di kesempatan yang lain beliau bersabda, dan barang siapa yang mau menjamin bisa menjaga sesuatu di antara dua rahang mulut ini, maka aku menjamin surga baginya.
Nabi Muhammad, sekali lagi, jadi amat sangat penting sekali kita semua untuk menjaga ucapan kita. Karena itu semua adalah bagian dari doa-doa kita, entah kita sadari atau tidak kita sadari, entah kita sengaja atau tidak kita sengaja, entah faktor kelatahan kita, atau kita menjaganya yang terbaik dari yang keluar dari lisan kita. Tuhan yang menciptakan jin dan manusia. Allah, Tuhan kita itu yang menciptakan jin dan manusia, yang artinya Allah itu lebih sakti dari jin yang sesakti apapun dan manusia yang sesakti apapun. Memang kenyataannya Allah yang menciptakan mereka dan kita semua. Kita menggulik cerita Aladin dan lampu wasiatnya, hanya sekedar untuk membuat kemudahan pemahaman. Bahwa Allah Tuhan kita itu jauh lebih sakti, bisa apa saja dan menjadikan apa saja jadi, jadilah kun fayakun. Berdoalah kepadaku, pasti, tidak mungkin tidak akan aku kabulkan. Quran Surah 40 ayat 60. Di dalam kehidupan nyata kita, Allah akan selalu ada beserta kita, yang maha mendengar, maha melihat, yang maha kaya dan yang maha kuasa bisa apa saja, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan dan apapun yang kita lakukan. Allah akan menganggap segala sesuatu yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan dan apapun yang kita lakukan adalah apa yang kita inginkan. Semua ucapan adalah doa. Nabi Muhammad SAW, segala sesuatu yang kita ucapkan atau yang kita bicarakan adalah apa yang kita inginkan. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah apa yang kita inginkan. Dan Allah Tuhan kita yang maha bisa apa saja itu akan selalu memenuhi apapun yang kita inginkan. Allah tidak akan pernah mempertanyakan permintaan kita itu, baik atau buruk untuk diri kita. Pokoknya apapun yang kita pikirkan atau apapun yang kita ucapkan akan dikabulkannya. Oleh karena itu, fokuslah berpikir dan bertindak sesuai dengan yang kita inginkan saja. Mungkin sampai di sini dulu, pembahasan kali ini. Teruslah belajar hal-hal yang bermanfaat. Salam memupuk mindset keberlimpahan, dan melatih mental kaya. Salam keberlimpahan untuk kita semua, semoga bermanfaat.